Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita GC3 Modify Konsep. Saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan malam lor. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang hal apa yang perlu kita lakukan setiap kali kita habis bongkar total mesin ya. Jadi setelah mesin ini turun atau bongkar total ataupun penggantian spare part di dalamnya ya, mungkin banyak yang diganti, bisa piston, bisa setang dan lain-lain. Itu setelah jadi dan beberapa saat dipakai, itu ada hal-hal yang perlu kita cek ataupun poin-poin yang perlu kita perhatikan itu nanti apa saja. Jadi agar kita itu lebih yakin lagi lah bahwa mesin ini sudah benar-benar siap geber atau belum. Nah, seperti itu. Jadi kalau bisa usahakan tiap kali habis dilakukan turun mesin atau overhaul ya, itu kita lakukan pengecekan secara, maksudnya ada beberapa poin yang penting yang perlu kita perhatikan atau kita lihat itu hasilnya seperti apa, dan nanti bisa untuk jika terjadi yang nggak beres pada mesin ini, jadi mumpung masih belum dipakai lama, itu bisa kita segera tangani. Nah, daripada nanti tambah parah, langkah baiknya kan lebih awal kita tangani. Jadi karena memang ini kan spare partnya sudah banyak yang diganti, kondisinya sudah bagus, nanti eman-eman lah kalau sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi untuk menghindari hal tersebut, maka kita perlu lakukan pengecekan dan apa saja yang perlu kita cek. Ikutin terus videonya sampai habis lor, jangan di skip. Oke, yang baru menemukan video ini atau channel ini, silahkan like, share, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa aktifkan juga loncengnya biar gak ketinggalan dengan video saya yang terbaru lor. Oke, langsung saja. Check it out. Oke lor, jadi hal apa yang perlu kita perhatikan dan perlu kita lakukan setelah kita melakukan turun mesin ya. Jadi ketika mesin itu dibongkar total atau istilahnya itu overhaul, ada penggantian beberapa spare part. Jadi misalkan kita ganti setang, lahir bandul, ataupun ganti piston, noken as dan lain-lain ya. Pokoknya ketika kita melakukan setelah melakukan turun mesin atau bongkar total mesin. Nah, setelah kita rakit, kemudian kita tes jalan, kemudian kita rayan dulu. Setelah beberapa saat, sekitar 1 minggu atau 2 minggu, itu ada hal penting yang perlu kita lakukan dan ada beberapa poin yang perlu kita cek ya. Oke lor, jadi ini berlaku untuk semua mesin ya lor ya. Itu kalau saya seperti itu. Jadi untuk semua mesin. Nah, ini misalkan ya kayak ini ya, mesin sudah dipakai. Jadi setelah turun mesin bongkar total, ada beberapa yang sudah diganti dan sudah dipakai jalan. Itu kita cek lagi. Yang pertama perlu kita perhatikan itu pengecekannya seputar setelan celah klep. Nah, celah klepnya itu kita cek jadi posisi top itu celahnya berubah enggak. Nah, kalaupun nanti ternyata berubah ya perlu kita sesuaikan lagi, kita setting lagi. Nah, untuk setelan klep ya yang pertama. Kemudian kita lihat cek bagian busi, kita lepas bagian businya ini. Nah, ini untuk mengecek setelan karburatornya. Jadi warna businya ini gimana, pembakarannya sudah bagus apa belum. Karena biasanya kalau kayak piston ini kita ganti oversize ukuran dengan lebih besar ya, dengan ukurannya lebih besar dari sebelumnya, itu kan biasanya BBM juga perlu ditambah konsumsi BBM-nya di karburator settingannya. Nah, ini perlu kita setting lagi enggak berdasarkan hasil dari warna busi. Jadi dari warna busi ini juga selain untuk mengecek settingan karburator, ini juga untuk mengecek
apakah terjadi kebocoran oli di dalam ruang bakar apa enggak. Jadi bisa kita lihat, jika di sini ada hitamnya basah berarti memang ada oli yang masih bocor. Nah, itu kan bisa dicek lagi nanti. Padahal kan piston udah baru ya, mungkin dari Circle Lab atau gimana. Kebocorannya, jika terjadi kebocoran itu perlu kita cek lagi dari mananya. Nah, ini yang kedua, busi ya. Ini untuk mengetahui apakah terjadi kebocoran dan sudah tepat apa belum settingan karburator. Nah, kemudian poin yang ketiga itu kita cek bagian kamprat, tingkat kekendoran kampratnya. Nah, ini apakah kampratnya nanti kendor apa enggak, apa masih aman, itu bisa kita pastikan setelah kita bongkar ya. Kita cek lagi setelah pemakaian selama 1 minggu atau 2 minggu ya lur ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi setelah kamprat ini ya, jadi setelah cek kamprat itu poin selanjutnya itu yang perlu kita perhatikan, itu kita ganti olinya. Nah, kita tap oli. Jadi meskipun ini kemarin itu olinya baru ya, pada saat merakit atau mesin ini siap dinyalakan itu olinya kan baru, tapi alangkah bagusnya itu setelah pemakaian 1 minggu atau 2 minggu ya, atau masa Ryan itu kita ganti olinya sambil kita tap. Itu biasanya kan ada campur gramnya ya, atau gram itu bekas gesekan dari spare part yang diganti ya, biasanya kayak ngegram gitu loh, jadi kayak bekasnya gesekan tergerus gitu ya. Nah, itu biar bersih, jadi itu biasanya banyak kotoran ya kalau pertama kali mesin habis dibongkar kemudian kita pakai, itu olinya kecampur dengan kotoran ya. Itu tujuannya yang pertama biar kotoran dalam mesin ini bisa bersih. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang tujuan keduanya itu untuk mengecek apakah olinya itu berkurang dalam pemakaian dalam waktu 1-2 minggu, itu berkurang enggak. Nah, itu sama halnya tadi untuk mengecek apakah ada kebocoran pada ruang bakar atau oli mesinnya ikut terbakar apa enggak. Itu kita juga bisa cek di hasil pengetapan oli. Nah, jadi seperti itu. Karena sebenarnya kalaupun kita tidak mengecek ataupun tidak mengganti oli itu tidak ada yang melarang lur, itu tergantung selera kita lah. Cuma ini masukan dari saya, kan baiknya seperti itu loh. Jadi tiap kali kita habis melakukan turun mesin atau bongkar total mesin ini, alangkah baiknya oli itu diganti lebih cepat. Jadi selama masa Ryan itu, setelah masa Ryan habis itu oli diganti. Jadi seperti itu, biar nanti kotoran-kotoran yang ada di dalam mesin itu bisa bersih. Nah, meskipun kita kadang cuma mengganti piston, itu alangkah baiknya juga gitu loh. Jadi olinya diganti biar nanti, kadang itu ada sisa-sisa lem ataupun ya, meskipun kita saat kita bongkar itu kan mesin tetap dibersihkan lur, tapi tetap aja itu kadang ada kotoran tersisa dalam oli. Itu bisa kalian cek. Dan kalaupun di motor CB ataupun GL ya, keluarga GL itu sambil bersihkan filter oli yang ada di sini. Ketika kita tap oli kan di sini itu ada filternya. Nah, itu sambil dibersihkan filternya lur. Nah, itu biasanya kayak bekasnya lem-lem baru ini biasanya ikut campur di oli, biasanya kena di filternya, itu juga dibersihkan. Kalau nggak dibersihkan itu nanti menghambat sirkulasi oli yang masuk ke pompa oli, jadi olinya itu kurang lancar nanti sirkulasinya, bisa seperti itu lur. Jadi ini saran atau masukan dari saya ya, ini untuk baiknya setiap mesin itu. Jadi biar nanti tidak, kalaupun terjadi hal-hal apa ya, maksudnya ada kekurangan atau kurangnya mesin ini di mana, itu bisa cepat terdeteksi. Jadi kita
bisa cepat menangani gitu lur, karena kan spare partnya banyak yang diganti baru, jadi eman-eman lah kalau nanti rusak lagi kan eman-eman. Kalau ada yang masih belum pas atau gimana kan kita bisa tahu lur, jadi tujuannya juga seperti itu lur. Nah jadi cepet-cepet kita benahi lagi biar lebih aman. Jadi gitu. Oke lur, jadi ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini ya, ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Saya hanya berbagi berdasarkan pengalaman dan ini berdasarkan pengetahuan saya. Mungkin untuk yang lain punya pendapat lain dan punya apa ya istilahnya tuh ide-ide yang lain ya. Monggo kita berbagi, cantumkan di kolom komentar, dan juga ada pertanyaan monggo silahkan. Nanti saya usahakan saya juga jawab ya. Karena yang pertanyaannya masuk banyak banget lur, jadi saya mungkin agak telat-telat ya balesnya, jadi nggak bisa serentak balesnya satu persatu. Oke lur, saya ucapkan banyak terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.